Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada, kembali dalam program Inframe bersama saya Syanum Kusuma. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk tetap menaati protokol kesehatan. Dan di Inframe pada siang hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yakni Bapak Anas Syahirul Alim, SSOS, selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Surakarta. Dan saat ini kami telah terhubung dengan beliau. Baik, langsung saja mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Anas? Halo. Halo. Halo, kabar sehat Ya. Pak Anas? Oh ya, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga di studio juga begitu sehat semuanya di saat pandemi ini. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat ini karena Pak Anas ini belum lama menjabat sebagai komisioner KPID Jawa Tengah ya Pak Anas ya? Iya betul. Jadi, terima kasih Mbak. Baik, saat ini Pak Anas sedang berada di Monumen Pers ya Pak? Iya, kita sedang berada di Monumen Pers. Tadi baru acara resepsi puncak acara Hari Pers Nasional. Kebetulan tadi kita mendengarkan pidato Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Jokowi, secara virtual, dan juga kita ada acara di sini rangkaian dari HPN yang ada di Surakarta. Gitu. Baik, kalau untuk kegiatan HPN tahun ini Pak, karena adanya pandemi ini diselenggarakan secara daring atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau kegiatan HPN secara nasional itu memang banyak daring, meskipun ada beberapa yang digabung secara luring juga. Tapi mungkin 90% adalah daring. Misalnya penandatangan MOU, kemudian seminar-seminar, kemudian konvensi nasional tentang media, itu juga kita gelar secara virtual. Termasuk juga di Solo, kami juga menggelar beberapa agenda Hari Pers Nasional, rangkaian memperingati Hari Pers Nasional. Itu untuk tahun ini kita lebih banyak pada tidak menetapkan yang sifatnya kerumunan atau yang tetap terbatas dan sederhana. Misalnya mulai talkshow di studio televisi, kemudian talkshow di studio radio yang bisa diikuti oleh semua pihak, kemudian ada juga tirakatan sarasean yang dengan jumlah terbatas juga semalam, kemudian ada hari ini puncak acara juga virtual, meskipun digabung dengan luring, dan kemudian nanti pada tanggal 12 kita goes bareng untuk menjaga imunitas teman-teman wartawan olahraga, tapi kita pilih olahraga yang bisa jaga jarak, yaitu salah satunya dengan bersepeda ini ya, yang khusus untuk teman-teman wartawan. Monggo kalau nanti TV mau bergabung silakan, kita start di Monumen Pers pukul 6. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman di Monumen Pers menggelar pameran pers. Ada banyak koleksi-koleksi pers, napak tilas bagaimana Kongres PWI dulu berlangsung, itu kita pamerkan di Monumen Pers, dan juga pameran secara virtual lewat media sosial milik Monumen Pers. Begitu beberapa agenda, dan masih banyak beberapa agenda yang lain. Baik, cukup padat agendanya ya Pak ya untuk hari ini. Ini untuk yang terlibat ini siapa saja ini Pak Anas? Oh ya, banyak. Kita mengajak masyarakat pers yang ada di Surakarta untuk terlibat di sana. Entah itu pejabat, kemudian kalangan sesepuh pers, kemudian ada juga teman-teman yang bergerak di bidang literasi, teman-teman mahasiswa, itu juga kita ajak untuk bergabung. Termasuk tadi ada beberapa pejabat juga yang merayakan dengan beberapa wartawan di beberapa daerah di luar Kota Solo, meskipun masih di lingkup PWI Surakarta. Saya pikir itu bagian dari sebuah sinergi dan kolaborasi antar media dengan elemen masyarakat. Baik, terkait dengan tema HPN tahun 2021 ini, bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Mungkin harapan khususnya apa ini dari Pak Anas untuk pers, khususnya di era pandemi ini Pak? Ya betul, tadi kita pilih, jadi secara nasional kita pilih tema tersebut, yaitu bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator perubahan. Jadi karena sekarang itu adalah tantangannya adalah
tantangan yang dihadapi bangsa ini adalah keluar dari pandemi, ya mari kita bantu tantangan tersebut yang dimiliki oleh bangsa ini. Nah, PES juga berperan di sana, misalnya kita membantu dengan produk-produk jurnalistiknya. Arahnya adalah membantu untuk bangkit atau keluar dari pandemi ini dan menjadi inspirasi perubahan atau akselerator dan sekaligus akselerator. Jadi kita harus menjadi akselerator perubahan terkait dengan pola hidup sehat, kemudian pola pencegahan COVID, kemudian pola pentaatan terhadap protokol kesehatan. Itu yang harus kita lakukan. Karena produk-produk jurnalistik yang kita sebar ke masyarakat itu sebisa mungkin arahnya adalah menjadi akselerator perubahan. Perubahan untuk menjadi pola hidup sehat. Pola untuk bangkit dari pandemi ini. Pola perubahan untuk keluar dari krisis yang terkait dampak dari pandemi dan sebagainya. Itu konten-konten yang kita sajikan ke sana. Karena sekarang ini tantangannya pandemi. Kalau mungkin zaman kemerdekaan dulu tantangannya dengan keluar dari penjajahan. Zaman Orde Baru mungkin tantangannya lain lagi. Masing-masing zaman punya tantangan sendiri. Dan sekarang adalah tantangannya bagaimana kita bisa keluar dari krisis pandemi ini. Nah, jika itu bisa dibantu oleh media, saya pikir akan semakin mempercepat pola perubahan dan bangkit dari krisis pandemi tersebut. Saya pikir begitu. Baik, pers sebagai akselerator begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ini untuk kiat media dalam menghadapi disrupsi media sendiri di era khususnya era pandemi ini semacam apa Pak? Mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kawan pers sendiri. Oh ya, kalau di era disrupsi ini saya pikir bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sekarang ada di depan kita. Ya bagaimanapun pers itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memerankan antara kendaraan dan mana itu muatan. Konten media itu kan sebenarnya adalah muatan. Kemudian portal, kemudian frekuensi, dan kemudian aplikasi platform dan sebagainya kan sebuah kendaraan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kendaraan tersebut untuk mendistribusikan pesan-pesan positif kita kepada masyarakat. Nah itulah yang harus kita lakukan di era disrupsi ini, apalagi terkait pandemi. Semakin orang mudah mencari konten-konten dan dimudahkan dipercepat lagi dengan teknologi yang ada di depan kita. Karena teknologi ini akan membantu kita, terutama kalangan media, untuk memudahkan distribusi atau spreading pesan kepada masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir tidak ada masalah jika kita menghadapi era disrupsi ini di tengah gejolak pandemi semacam. Baik, kalau untuk aspirasi masyarakat sendiri Pak, mungkin terkait dengan peringatan HPN ini sendiri, mungkin ada aspirasi khusus masyarakat yang disampaikan begitu? Ya, saya pikir kalau aspirasi masyarakat itu kan sebenarnya terkait dengan ini, infodemik yang ada di masyarakat. Sekarang kita menghadapi infodemik. Banyak sekali info-info yang berseliweran di tengah kita. Bagaimana kemudian media harus sama seperti kita ini, seperti anti permasalahan ini, menjadi clearinghouse. Menjadi clearinghouse, menjadi penjernih dari banyaknya infodemik yang muncul di masyarakat. Kalau peran itu bisa dilakukan, saya pikir keberadaan media harus sama akan bentuk menjadi tumpuan masyarakat, menjadi aspirasi masyarakat, dan kemudian bisa menjadi jembatan antar masyarakat dan kepercayaan mereka juga muncul. Jadi saya pikir kalau saya lihat bagaimana media arus utama ini bisa menjadi clearinghouse, menjadi penjernih di tengah berseliwerannya infodemik, berseliwerannya hoax, berita palsu dan sebagainya. Saya pikir kalau saya amati arahnya aspirasi masyarakat lebih ke sana. Dia ini harus diambil oleh perannya oleh media-media mainstream seperti MTA TV dan yang lain. Baik, mungkin informasi mengenai kegiatan seperti Gowes tadi boleh disampaikan lagi Pak Anas untuk pelaksanaannya? Ya, untuk Gowes itu menjadi penutup rangkaian kegiatan dari PES nasional yang ada di wilayah Surakarta. Jadi nanti kita akan Gowes bareng bersama wartawan dengan Forkompinda, dengan media, Forkompinda dan media. Kita batasi jumlahnya nggak banyak-banyak, mungkin di bawah 100 saja. Dengan kita mematuhi tata aturan protokol kesehatan, dan kemudian pelaksanaannya di tanggal 12 pagi kita start dari Monumen PES
pukul 05.30. Monggo yang bergabung dari MTATV silakan nanti mendaftar, cukup WA saja untuk mempersiapkan persiapan yang dimatangnya. Sehingga nanti bisa kita tes bareng sambil menutup rangkaian kegiatan tes di tanggal 12 hari Jumat. Baik, hari Jumat tanggal 12 ya Pak Ya. ya. Baik, terakhir ini Pak Anas, harapan untuk pers khususnya untuk Jawa Tengah dan Surakarta ini Pak. Ya, harapannya kita tetap bisa bersinergi, berkolaborasi kepada seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan, kalangan agamawan, kalangan pemerintahan, kalangan ekonomi, pelaku ekonomi dan sebagainya, kampus dan sebagainya, kita bisa terus berkolaborasi. Saya harap teman-teman media yang ada di sini tetap bisa berintegrasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan semua kalangan dan akan menumbuhkan kepercayaan terhadap keberadaan media yang berusaha. Dan kemudian adalah saya juga berharap teman-teman media tetap optimis karena saat ini juga kita sedang masih ada masalah, persoalan ekonomi media juga ada masalah karena banyaknya krisis akibat disrupsi maupun akibat pandemi. Nah ini saya pikir teman-teman media juga harus, harapan saya tetap optimis, tetap inovatif dan tetap kreatif sehingga konten-konten yang dihasilkan berkualitas dan bisa menjaga marwah profesi wartawan. Dan media masih tetap dipercaya oleh masyarakat. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bapak Anas atas waktu dan kesempatannya. Semoga insan pers kian bisa menebarkan manfaat untuk masyarakat semuanya. Ya. Sehat selalu untuk Bapak Anas. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021. Baik, terima kasih Pak. Siap, matur suwun sama-sama. Salam sehat untuk semuanya yang ada di studio. Baik Pak. Baik pemirsa, baru saja kita simak program Inframe bersama dengan beliau Bapak Anas Syahirul Alim, Esos dari Monumen Pers. Saya Syanum Kusuma pamit undur. Sekali lagi kami ingatkan untuk tetap taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.